Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Siregar, NPM 20140198 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan metode media serta pembelajaran sumber belajar IPS. Nah, yang pertama yaitu 1. Pendahuluan. Sebuah latar belakang, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan termasuk keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu mempersembahkan pengetahuan, pertimbangan, dan sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanah pendidikan. Sekolah merupakan suatu yang dirancang untuk peserta didik pada proses belajar di bawah penguasaan guru. Pendidikan di sekolah dilakukan dalam suatu proses yang disebut pembelajaran. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang berlalu. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Sedangkan pembelajaran merupakan proses integrasi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari tujuan pembelajaran, mata pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, sumber belajar, dan keberhasilan proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruangan. Untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, maka guru harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana cara memahami metode, media, dan sumber belajar. Yang kedua, bagaimana cara metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. Nah, yang C yaitu tujuan. Yang pertama, memahami pengertian metode, media, dan sumber belajar. Yang kedua, memahami tentang cara metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. Yang ketiga, memahami tentang cara menerapkan metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah. Bab 2 yaitu pembahasan. Adapun yang dibahas yaitu sebuah pengertian metode, media, dan sumber belajar. 1. Metode. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam materi pelajaran kepada anak didiknya. Dalam memahami metode, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebuah tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih. Selanjutnya, kemampuan peserta didik belajar, situasi atau kondisi saat belajar, fasilitas yang dimiliki, fasilitas evaluasi yang dimiliki. Namun ada beberapa metode yang memiliki keunggulan dan kelemahan, di antaranya yaitu sebuah metode ceramah.
Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang pembicara di depan kelompok pengunjung atau dalam hal peserta didik. Keunggulan dari metode ini, bila peserta didiknya menyatakan banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak, namun dengan waktu yang terbatas. Kelemahan dari metode ini bersama guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas dan kurang baik bersama seorang guru tidak pandai berbicara. B yaitu metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah perencanaan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 atau lebih topik tertentu dengan seorang pemimpin. C yaitu panel. Panel adalah pembicara yang direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik. Pada panel diskusi diperlukan 3 panelis atau lebih dan seorang pemimpin diskusi atau moderator. D yaitu studi kasus. Adapun studi kasus dalam masalah ini termasuk detail-detail yang terdiri dari kelompok masalah itu. Selanjutnya yaitu E, metode brainstorming, yaitu semacam cara pengelola masalah di mana anggota-anggotanya dengan cepat semua kemungkinan yang terpikirkan. Tidak ada kritik, evaluasi atau pendapatan dilakukan kemudian. F yaitu diskusi formal, yaitu metode sistem masalah yang mencakup penyampaian permasalahan, kedua pengumpulan data, ketiga pertimbangan manajemen yang mungkin, dan yang keempat yaitu memilih cara yang terbaik. Selanjutnya yaitu G, metode tanya jawab. Adapun metode ini dapat dipakai pada hal-hal berikut. 1 yaitu menanyakan pelajaran atau materi yang diajarkan. Yang kedua, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama peserta didik. Dan yang ketiga, memimpin pengamatan dan pemikiran peserta didik. Selanjutnya yaitu 3 yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau bahan yang dapat dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya yaitu buku-buku, majalah, surat kabar, dan peta. Adapun merancang dan menerapkan penggunaan metode, media, dan sumber belajar IPS kelas rendah berdasarkan pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu pengertian kognitif. Pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada kecakapan intelektual. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry. Selanjutnya yaitu bab 3 atau kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pendekatan kognitif, penekanan pada bagian individu merespon rangsangan yang datang dengan menggunakan kemampuan intelektual, yaitu mengorganisasikan data, merumuskan masalah, dan membangun konsep untuk memecahkan masalah dengan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Pendekatan sosial, pendekatan kecakapan individu yang berhubungan dengan orang lain dan memusatkan perhatian pada gejala-gejala sosial yang muncul. Metode inquiry sosial tepat untuk mengkaji gejala-gejala sosial. Metode inquiry sosial memungkinkan peserta didik berpikir dan mencari fakta-fakta, informasi, atau data yang mendukung pembuktian hipotesis. Pendekatan ekspositori menitikberatkan pada pengolahan guru dalam pengolahan dan penyajian materi pembelajaran yang telah siap diterima oleh siswa. Salah satu contoh pendekatan ekspositori adalah metode ceramah. Pendekatan pribadi adalah suatu pendekatan yang menekankan pada usaha membantu peserta didik untuk mengembangkan dan membuat
pesanan sikap, salah satu contoh pendekatan personal adalah metode pertemuan kelas. Mungkin cukup di sini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.